aku mau jadi pengusaha duitnya banyak. Nah gitu kan kalau anak kecil kan lepas tapi udah gede kenapa ya? Nah ini apalagi zaman sekarang kan anak kecil zaman sekarang coba ditanya influencer malah mau jadi YouTuber. YouTuber itu sesuatu yang yang zaman antum kecil kita nggak kepikiran ya? gitu. Zaman antum belum ada ya? Belum ada. Apalagi zaman saya puas loh. Makin malam makin solih bersama amazing people. Dan malam ini kita ditemani oleh tetet ya dari zaman 90-an 2000-an gitu. Ada gitunya. Masya Allah sama Kang Aziz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bro Jovan. Masya Allah. Sehat ya Kang? Sehat nih kayaknya seger aja nih. Iya dong. Habis makan ya? Harus seger habis makan. Habis gajian juga. udah lama ya gajian. Udah lama. Masya Allah. We are talking about the Merdeka Bermimpi. Masya Allah. Tentang Merdeka Bermimpi. Nih, jadi ngobrolin tentang Merdeka Bermimpi. Kita belum lama kemarin ya, Indonesia tuh negeri kita tercinta kan, ceritanya 75 Merdeka. tahun. Sehari kurang kemarin ya? Sehari kemarin itu pas banget 17 Agustus gitu ya, 1945. Nah, ini ngobrol-ngobrol tentang bermimpi, goals, cita-cita hidup nih ya. Jadi saya nih punya impian dari dulu aman-aman aja gitu ya. Maksudnya ketika dulu kecil ditanya, "Jo, gede mau jadi apa?" Wah, mau jadi tentara. Ya, ada lagunya Susan kan? Itu Susan. Antum udah ada belum dia? Udah Susan. Kalau udah gede mau jadi apa gitu ya. Itu kan waktu kecil kan. Iya. Ngalir aja ya. Itu kan mimpi kan. Ya, itu kan impian, dreams ya kan. Itu udah enak lah kita nyebutinnya. Tapi kok kenapa makin besar, makin dewasa kita udah tahu ada beban gitu ya. Beban utang kali ya. Udah ada tanggung jawab. Seolah saya nggak tahu apakah teman-teman yang di rumah ini merasakan hal yang sama atau enggak. Nah, tapi seolah kita tuh terkungkung dalam impian. Itu apa tuh kira? Wah, kayak lagu itu, kan. Lagu siapa tuh ya? Itu kan terkungkung dalam impian. Jadi kayak seolah kok udahlah jangan muluk-muluk, realistis aja gitu. Itu kira-kira yang kayak gitu merdeka gak tuh dalam bermimpi tuh? Nah, ya kaitan tadi ya dengan merdeka nih Bro Jovan ya. Jadi ya kan kita namanya merdeka itu kan harusnya kita bebas. Nah maksudnya bebas di sini ya kalau kita sebagai muslim bebasnya tetap harus ada koridor nilai agama dan nilai hukum agama dan hukum negara gitu ya. Nah kaitan dengan merdeka ya selama ya gini kan mimpi itu kan gratis. Mimpi gratis. Bayar nggak? Enggak ada. Dicas nggak? Iya. Kenen pajak nggak? Enggak lah. Pernah nggak misalnya? Coba Om Jovan atau waktu kecil ya, Kak Jovan impiannya apa? Kemudian dikasih pas pulang dikasih bon nggak nih bayar? Nih bayar nih karena mimpinya udah terlalu tinggi misalnya. Nah bayar nih kamu gitu ketinggian kan? Mimpinya, impianmu ketinggian, bayar nggak? Enggak lah. Kan? Nah itu tadi. Padahal kan itu impian itu gratis, kita bermimpi gratis. Maksudnya nih bermimpi di sini ini ya bro, bukan kita ini ya panjang angan ya. Kalau istilahnya itu dalam agama tuh tulul amal ya, bukan. Tapi iman di sini ya kalau kita masuk definisi dulu ya, masuk definisi. Impian itu kan ada sesuatu yang sangat gitu, yang sangat diinginkan dicapai gitu. Satu yang memang ya positif ya kita sebagai muslim sesuai dengan hukum syariat ya, nggak boleh yang impian pokoknya saya ingin perampok jadi Godzilla, ternama. jadi perampok nomor 1 enggak lah, nggak mungkin di gitu desa. Cemen banget ya. Iya. Nomor 1 di desa cemen banget. Terus nomor 1 di Indonesia kayak mafioso ya, Yakuza nomor 1 di Ciawi. Enggak ini Bang, enggak keren. Maksudnya bukan ke yang jahat ya, yang dia ininya untuk hal-hal yang negatif ya, yang apalagi melanggar hukum agama, hukum syariat kan di podcast sebelumnya kan ada bahas tentang itu juga. Udah ada yang bahas ya. Kita nggak boleh itu salah satunya juga nggak boleh melanggar hukum syariat. Jadi ada sesuatu itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau kita biasa singkat KBBI. Kalau bahasa ini bahasa perkuliahan KBBI. Wih, itu bahasa ibu ya? Ibu guru bahasa Inggris saya maksudnya. KBBI ya. KBBI itu. Insyaallah. Ya jadi ada suatu hal yang besar yang ingin kita dapatkan itu menurut tadi KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya bayangkan waktu
ya berapa tahun lalu lah, ini 10 tahun terakhir lah, itu kan sambil saya menjalankan ini bisnis saya, lembaga-lembaga saya kan juga mengikuti dari mulai training motivasi, seminar motivasi, ada lagi program neurolinguistic programming, gitu ya, ada juga ikut coaching, workshop segala macam. Itu ada, jadi ada satu garis menarik kesimpulan di situ terkait dream. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan KBBI tadi ya, dengan KBBI, menurut KBBI tadi. Jadi dream di sini bisa dibilang kalau di situ adalah big goals, gitu. Jadi dipecah tuh. Ada yang 10 tahun ini gue mau begini loh, gitu. Kemudian 10 tahun berikutnya gue mau begini loh. Tapi gue pecah dulu nih, 1 tahun akan begini. Nanti 2 tahun begini, 3 tahun. Nah itu ada big dreamnya, ada yang small dream gitu. Itu dalam coaching ada di kita kan ada coach kita kan, itu coach Tun Klana. Kalau saya coach Hotahe. Coach Hotahe. Goyang mulu tuh. Goyang lihat tiang nggak bisa diam gitu, ngeliat kebun bunga gitu kan, selempar selendang gitu. Masih ada nggak sih film itu ya? Masih ada. Masih ya? Saya udah lama di YouTube tapi ya di YouTube ya. Dulu tuh ada kebun bunga, taman bunga, tuh ngelempar selendang gitu kan, ada tiang yang ngeliling tiang ya. Itu coach Hotahe. Nah, jadi kalau ilmu coaching gitu, ilmu coaching, kemudian banyak lah self development gitu ya, pengembangan diri ya, neurolinguistic programming, pemrograman pikiran bawah sadar. Lebih tepatnya sih pikiran bawah sadar ya, bukan alam bawah sadar ya. Saya lebih sepakat pikiran, karena pikiran kita itu kan bisa kita set up gitu. Kalau alam bawah sadar ya dia nggak sadar dong, gitu. Nah itu dream tadi, berbicara dream, impian itu dia itu ada tadi sesuatu yang besar yang dia ingin dapatkan, target lebih ke goals tadi ya. Goals, big goals, kemudian small goals ya. 10 years goals gitu. Kemudian diturunkan 5 tahun gimana, 2 tahun gimana. Jadi ada sesuatu long term dan long term, short term gitu. Itu berbicara dream dari sisi kacamata personal development, dari sisi kacamata manajemen atau coaching gitu. Ke situ, Bro Jovan. Karena tadi kan waktu kecil kita lancar banget tuh kan. Iya. Sampai ada lagunya kan, Susan tadi kan. Iya kan. Susan sama Kak Ria Enes ya. Ria Enes benar ya. Aduh, saya nggak hafal sih, saya taunya Susannya aja. Aduh, ketahuan umur gue ya. Jadi iya memang kan ketika waktu kita kecil tuh pede aja, enak banget. Mau lepas aja ya. Mau jadi tentara, mau jadi jenderal gitu kan. Aku mau jadi pengusaha, duitnya banyak. Nah gitu kan, kalau anak kecil kan lepas, tapi udah gede kenapa ya? Nah ini apalagi zaman sekarang kan, anak kecil zaman sekarang coba ditanya. Influencer malah mau jadi YouTuber. YouTuber itu sesuatu yang yang zaman antum kecil kita nggak kepikiran gitu. Zaman antum belum ada ya. Belum ada. Apalagi zaman saya puas loh. Saya belum ada. Iya kalau ditanya anak saya kan ya, sama istri kan juga ada ngelola lembaga sekolah kan. Lembaga sekolah ya. Anak SD itu cita-citanya apa? YouTuber. Selebgram hal. Wah itu kan. Ada pemain bola, mungkin masih ada pemain bola ya, ada gitu kan. Mau jadi komikus ya kan. Komikus dulu udah ada belum cita-cita komikus? Jarang juga ya. Sekarang komikus ya kan. Mau jadi video editor. Anak SD video editor gitu kan. Bahkan saya pernah nanganin satu anak kecil tuh di sebuah lembaga juga. Ketika ditanya cita-citanya apa ketika sudah dewasa, saya mau jadi hacker. Dahsyat gitu. Hacker umur berapa jadi hacker? Itu dia anak SD usia kelas 3 ya lah, kelas 3 kelas 4. Mau jadi apa? Mau jadi hacker. Wow, gue mulai langsung. Wah, ini beneran ini. Wah, berarti memang zaman sekarang memang udah pesat banget gitu. Betul, programmer mau jadi mau bikin aplikasi Android. Ada tuh, aplikator Android ada tuh, ada murid-murid kami di itu anak dia kelas 4 ya. 4 SD. Udah bisa bikin sederhana sih. Sederhana ya? Android. Cuman kan keren juga gitu. Iya, Android sederhana buat ya game-game cuman tebak-tebakan gitu. Tebak-tebak buah manggis. Ya, gitu kan. Bahkan game seperti itu yang sekarang lebih laku gitu maksudnya. Sederhana gitu. Ke penonton kita belum suruh subscribe tuh ya. Wah. Amazing People Podcast. Udah langsung di-subscribe sendiri dia. Harus subscribe ya. Like and share ya. Biar kita manfaatnya nih bergulir terus. Ya, karena memang podcast ini akan menebarkan edukasi, inspirasi dan juga motivasi teman-teman. Jadi nggak rugi untuk teman-teman men-subscribe, like and share tayangan ini gitu ya. Dan bagi teman-teman yang belum tahu siapa Bapak di depan saya ini, Bapak men.
tua bener. Tapi emang umur nggak bisa bohong sih. Mau gimana? Ini Kang Ajis adalah ketua yayasan dari Cinta Quran Foundation. Alhamdulillah ya, dia manahi sih. Dia manahi lah, dia manahi teman-teman lah. Ya coba untuk menjalankan amanah aja sih nih bro. Gitu. Ya artinya amanah itu akan turun kepada orang yang memang kapasitasnya itu mumpuni. Masa teman-teman salah mengamanahkan atau emang nggak ada orang lagi? Bisa jadi kali ya. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi apa? Jadi tumbal. Enggak juga. Enggak lah. Apa karena muka saya gitu kan? Tapi memang bicara tentang mimpi, Cinta Quran juga mimpinya besar banget. Mewujudkan Indonesia Cinta Quran. Itu kan. Itu bukan sekedar mimpi tapi misi. Itu mewujudkan Indonesia Cinta Quran tuh bukan sekedar mimpi, dia jadi misi juga. Jadi misi. Visi kan? dan misi. Visi dan misi, Masya Allah. Nah itu kan bisa dibilang, wah ini tinggi banget nih. Orang yang bermimpi seperti itu kan merdeka banget nih. Nah merdeka, nah itu. Nah menariknya nih bro, terlihat merdeka ya. Tadi kan pas kecil kita lepas aja tuh, mau jadi anu. Ketika pas sudah gede, pernah tuh saya ngisi sebuah seminar, training seminar ke mahasiswa lah. Ada mahasiswa, ada yang siswa SMK berapa tahun lalu. Gitu. Ya sama ditanya, bro, mimpimu apa? Gitu kan. Terus yang perempuan juga malu-malu ya. Perempuan, saya mah ini aja lah gitu. Saya mah padanya aja Pak. Ya ampun gitu. Maksudnya dulu waktu kecil kan, tadi pilot presiden macam-macam lah. Itu gitu. tinggi banget gitu. Nggak kebayang dia presiden kan, terlalu presiden. Satu posisi diperebutkan 200 juta sekian. Iya. Banyak apa banyak banget? Banyak banget itu. Banget kan. Nah itu pede aja gitu muncul presiden. Lalu persaingannya kan. Apa nggak? Saya mau jadi supirnya presiden aja kan? Nggak ada ya kayaknya, nggak kepikiran ya. dulu gitu. Kepikiran gitu kan masih lebih mudah. Atau tukang kebunnya aja kan luas misalnya tukang kebun istana presiden kan lebih gampang gitu dapetnya. Lebih gitu. mudah ya. Lebih mudah karena kan kebunnya luas pasti butuh orang banyak kan. Tapi kita milihnya presidennya gitu kan. Padahal pas udah gede nggak jadi juga gitu. Nah itu ternyata ada sebuah penelitian dan itu juga dibahas di bukunya Pak Jamil Zaini, itu salah satu guru saya juga. Pak Jamil Zaini mungkin pernah dengar ya. Bro Johan pernah dengar. Jadi ada istilahnya itu adalah rantai gajah. Rantai gajah tuh. Rantai gajah. Jadi rantai gajah ini jadi di Lampung itu gitu ya. Di Lampung itu ada sebuah penangkaran gajah. Ya silakan diminum dulu. Saya yang tamunya ya. Saya suruh minum. Saya mempersilahkan harusnya. Tadi saya udah minum. Karena ini bukan gimmick. Segala sesuatu yang ada di sini bukan gimmick. Gimmick ya. Termasuk buku ini juga. Nah, nanti ada di akhir ada door prize. Nah, teman-teman ini bakalan ada nanti buat teman-teman semua. Kalau karya perdana saya nanti ada dibagi-bagikan ke teman-teman. Tapi gue stay tune aja. Nah, kembali ke tadi rantai gajah. Jadi ada penangkaran gajah di Lampung karena beliau kan orang Lampung ya. Kan gajahnya banyak ya. Iya. Gajah beneran bukan sarung cap gajah, bukan. Ya, bukan atau gajah yang lain gitu. Sarung cap gajah beneran gitu. Jadi untuk menjinakkan gajah itu, gajah itu dirantai. Ya kan kalau gajah yang ganas itu kan, dia lari kemana gitu, dirantai, dia nggak bisa kemana-mana kan, kasih makan, ya kan? Terus berikutnya dirantai terus, pokoknya dirantai terus sampai berapa hari dia mau ini kasih makan diem, dia mulai bereaksi kasih makan diem, akhirnya kan, wah si pawang ini udah ngeliat kayaknya udah jinak nih. Ya kan, udah jinak nih. Akhirnya diganti tali tambang biasa lah, maksudnya ya, ya bisa dibilang tali tambang yang cemen itu tali jemuran lah gitu ya. Diganti sama si pawang itu. Pokoknya lebih kecil dari rantai lah. Dikiranya masih di rantai kan. Akhirnya ada pakanan biarinlah diem aja gitu. Diem aja. Akhirnya tadinya guanas, beringas gitu. Dengan tadi kena rantai gajah tadi, akhirnya dia ini jinak. Jadi jinak. Jadi sama tadinya kan berimajinasi liar atau kecil kan. Ya tadi karena rantai gajah itu kan macam-macam tuh. Ada karena ya dia masa lalunya, kalau dalam psikologi itu ada namanya istilah inner child ya, luka batin itu macam-macam. Ada karena pengasuhannya salah ya. Orang tuanya juga nggak mendidik dia dengan baik gitu. Lingkungan pergaulannya pun juga ini. Kemudian dia juga bacaannya dia gitu. Ya itu bacaannya penting. Masuk bacanya. Referensi, Masya Allah. Pinter emang, Masya Allah. Kita kan marketer bro. Betul. Marketer harus bisa cari peluang. Ya tadi bacaannya dia, tontonannya itu bisa jadi rantai gajah atau bisa jadi pelepas pendobrak rantai gajah loh. Ya, penghancur rantai gajah bisa semakin menguatkan rantai gajahnya atau menghancurkannya, itu tergantung itu di kita. Dari kitanya.
kenapa dia nggak merdeka terhadap impiannya tadi, gitu ya? Itu tadi salah satunya rantai gajah itu masih ada di dalam diri sehingga dia, aduh, adalah gini-gini aja lah, udahlah, penting kan keluarga gue cukup gitu. Udah bisa makan anak hidup istri, sehari-hari per bulan nggak kurang gitu ya. Per bulan udah cukup lah, udah atau macam mikir jauh-jauh lah gitu kan. Di rumah aja lah cukup. Sehingga dia akhirnya egois kan. Padahal Rasul udah ngajarin loh. Misalnya berbicara kita mendobrak rantai gajah, Rasul udah ngajarin, ya kan? Ada hadisnya kan? Man asbaha la yahtam bil muslimina falaisa minhu itu kan. Jadi yang bangun subuh dia nggak mikirin ya umatnya. Memang sih kalau istri dan anak kita kan umat juga. Maksudnya kan gitu cukup kecil lah, tapi umat Rasul kan umat Rasul luas gitu. Itu Rasul udah ngajarin, maksudnya udah ngajarin untuk membongkar rantai gajah. Maksudnya ya itu kan satu ini kan satu arahan awal bahwa kita harus punya dream yang gede. Kenapa? Banyak umat yang bisa kita bantu gitu. Banyak orang yang bisa kita tolong. Nah, itu terkait dengan itu nanti saya sedikit akan cerita. Ya, alhamdulillah ya, sejak kita coba sedikit tadi, terutama kita rubah dream kita, niatan kita untuk bantu banyak orang. Oke. Alhamdulillah Cinta Quran tuh peluangnya semakin besar gitu. Nah itu jadi gini nih, Kang. Ketika kan kita bermimpi ya, tapi kan nggak salah juga kalau orang nggak mau memiliki mimpi. Jadi kan ada orang yang ya tadi ya realistis aja lah gitu. Yang jelas gue sehari-hari udah aman. Ya udahlah, ya begini aja gitu maksudnya. Terus kenapa sih kita memang harus punya mimpi itu? Positifnya apa sih kalau misalkan kita punya mimpi atau negatifnya ketika kita nggak punya mimpi itu seperti apa emang? Orang kan biasa-biasa aja juga. Yang penting hidup jalan. Jalan flow. Life with the flow ya. Flow with the wind ya gitu ya. Itu lagu ya, Flow with the wind. Lagu zaman kapan deh? Aduh, jadi inget-inget lagu-lagu dulu. Ya tadi bener bro. Jadi kadang udahlah gue gini aja gitu. Padahal ya terkait dengan tadi ketika kita punya dream tadi, satu tuh Rasul udah ngajarin, masih tahu. Makanya kan satunya kan man asbaha tadi kan kita memikirkan umat. Satunya nanti acara kita di akhir kita akan info lebih jelas, itu kan penggerak perubahan tuh Rasul mengajarkan ke situ. Nah, sehingga kita harus punya dream tadi, karena manfaatnya ini dari banyak yang saya dapat, biar mudah saya rangkum menjadi 4 saja. Masya Allah. Menjadi 4-nya. Kenapa kita harus punya dream? Selain tadi yang di awal kan kita diajarkan Rasul, kita harus punya dream tadi, memikirkan umat, memikirkan orang lain, bukan buat kita sendiri. Jadi itu yang diajarkan memang ada sih yang diajarkan dari Barat. Kita ingin punya kapal pesiar, kita ingin, ya itulah kalau di MLM kan, kita ingin tadi punya mobil Bugatti Veyron, tahu Bugatti Veyron? Tahu dong. Tahu, keren nggak gawe? 40 miliar bro, gitu. Sekarang 40, dulu dolar jadi 40 miliar, sekarang 40 sekian lah. Atau McLaren gitu kan, McLaren yang mobil sport itu kan. Nggak salah sih, ya cuman ya sayang juga, misalnya kenapa nggak udahlah 1 miliarnya buat mobil memang tadi misalnya yang bisa muatan banyak atau bisa buat antar jemput ustadz misalnya kan, yang nyaman lah gitu kan, BMW seri 7 ya paling mahal ya, BMW seri 7 atau kalau saya sih lebih suka yang mobilnya agak berotot gitu kan, Range Rover Evo misalnya atau Land Cruiser gitu. Nah tapi sisanya tadi kan taruhlah 40 miliar tadi, 39 miliar sekiannya adalah dari pesantren kayak gitu kan. Nah itu kan lebih sesuatu yang manfaatnya lebih ya, itu kalau dalam kapitalis tadi cuma sekedar punya kapal pesiar, punya ini, punya itu, yang itu hanya untuk dirinya gitu. Padahal Islam nggak ngajarin gitu. Nah tadi kembali ke tadi, yang pertama dia akan bisa ini ya, menentukan arah, memberikan arah. Ketika kita punya dream tadi, nah maksudnya dream sini kita bukan dream kita ngimpi siang bolong, bukan ya. Maksudnya dream tadi kan udah kita kerucutkan di awal tadi, udah kita plotkan bahwa ini sebagai big goals ya, big goal, atau kalau untuk jangka pendeknya ya short goals tadi ya, long term goals dan short term goal tadi ya. Nah itu memberikan arah. Sebagai contoh, misal nih kalau naik ojek online, ya ojek online kan, kita mau naik ojek online dan kita ini pesan nih kan, memang sih udah ada ini ya kan ke sini, cuman pasti ditanya lagi, ini bener pak alamatnya di sini? Iya. Kalau kita nggak punya dream, nggak tahu lah.
pokoknya ikutin aja atau nggak tahu lah, pokoknya deket-deket situ lah. Itu kan kalau negatifnya jadi nggak punya arah. Tapi ketika kita tahu, oh iya Pak, ke Parung misalnya kan, ya, atau oh saya mau ke Ciawi misalnya kan, itu udah jelas tuh. Nah kalau ojek online ke Ciawi, ada arah yang dituju, sehingga dia akan berfokus ke situ, gitu, nggak akan kemana-mana. Coba kalau misalnya tadi cara negatifnya kan, tadi terserah abang aja deh, ini mah saya ngeklik doang di ini nih di aplikasi, ya kan. Tadi tanggapan si abang tukang ojek online ini yang pertama apa? Kira-kira? Bingung atau ini orang apa gila ya? Coba panas nggak gitu kan? Waras nggak gitu kan? Ditanya mau kemana udah di ini terserah dia deket-deket situ kan, jadi aneh nih orang gila. Tadi bingung gua gitu ya. Ini apa bener orang kan gitu? Akhirnya banyak macam-macam akhirnya kan diputer-puterin nggak jelas. Jadi arah tujuannya itu nggak jelas. Ya tadi sayang aja gitu. Kalau cuman ya istilahnya ya adalah misalnya ya oke lah. Dia cukup untuk keluarganya, tapi biar dia punya tadi arah yang jelas misalnya, minimal deh tiap bulan saya sedekah ke Siar Quran ada kotaknya, jadi dagang lagi ya, udah nggak bisa jauh dari promosi saya. Iya. Misalnya, udahlah setiap bulan lah saya 500.000 deh dukung Siar Quran projectnya Cinta Quran Foundation, dari gajinya yang ada itu kan. Itu ada mendingan lah gitu ya, dan satu dream yang nggak buat dirinya sendiri. Iya, dan tapi itu bermanfaat banget. Bermanfaat gitu, betul. Kan jadi punya arah. Jadi dia punya, oh iya ya, pokoknya saya setiap bulan harus bisa donasi tadi, bisa bersedekah untuk Share Quran Project 500.000. Kan punya arah, punya dunia. Sehingga kan dia akan mengutamakan, pokoknya 500.000 nih harus di awal dulu nih, nggak boleh direcek-recekin kemana-mana. Masukin kotak gitu kan, kotaknya yang gitu. Ada kotaknya nggak? Ada situ ya. Kelihatan di situ ya? Ada ya? Ya. Tetap. Kelihatan. Tetap kelihatan ya. Tetap promosi. Ya. Dia masukin ke situ 500.000 kan. Sehingga dia punya arah. Oh, saya mau ke situ. Gitu. Jadi jelas gitu. Jadi dia punya ini jelas. Ya cuman menurut saya sih sayang banget kalau cuman mikirkan untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Itu akan memberikan arah tujuan buat dia sehingga dia pun akan bergairah. Gitu loh bro, bergairah untuk mengejarnya. Nah gairahnya itu apa gitu. Nah dia akan bergairah tadi, dia akan mengupayakan, berbicara tadi 500.000 tadi, dia akan mengupayakan pokoknya ini nggak boleh diganggu. Dia akan mati-matian ini misalnya, udahlah pas sekali-sekali deh Tuhan ini jangan, bisikan istri atau dari anaknya. Kan udah setiap bulan gitu kan. Dia akan bergairah mempertahankan itu. Enggak. Pokoknya ini adalah buat sedekahku. Buat sedekahnya gitu. Karena dia udah punya tujuan duluan. Tujuan arah. Buat ini. Sama seperti ini kan. Ini menariknya nih, Muhammad Al-Fatih kan. Memang ini luar biasa dahsyatnya nih. Sedikit cerita bapaknya nih, menurut saya sih ini hebat bapaknya juga nih, Sultan Murad kan. Menitipkan mimpi Sultan Muhammad terkait dari bergairah tadi untuk mencapainya kan. Menitipkan mimpi ke Sultan Mehmed II ini kan. Ini saya menarik, saya pernah baca di satu kisahnya gitu kan. Selalu tiap pagi itu diajak naik ke istana lihat benteng Konstantin gitu. Nak atau sekarang apa lele ya kalau Jawa tuh tole sini kene le atau cap kadia mana kadia gitu kan, Sundanya gitu. Tuh lihat benteng Konstantinopel. Abi titipin ke kamu taklukan itu tiap pagi. Itu apa, untuk menginstal impian tuh. Boleh, nggak ngelanggar kan, nggak ngelanggar hukumnya, banyak dari hadisnya lah gitu kan, termasuk yang hadis kursi itu kan, inna ba'di zonni abdi bi gitu kan, aku sesuai dengan prasangka sama aku titipkan prasangka positif ini kan aku untuk menaklukkan Konstantinopel. Sehingga kan terus tiap pagi bro, gimana enggak, misalnya memuntah-muntah kali itu mah, ini pasti udah apa, pasti bapak gue ngomong gini kan, pasti mau diajak pasti bapak gue ngomong gitu Sultan Mehmed II kan pasti gitu kan, pasti ngomong gini nih, pasti ngomong lagi nih pasti. Tapi kan akhirnya kan ke ini kan terinstall, dicarikan guru ya tadi bagusnya Sultan Murad ini, menurut saya sih hebat tuh. Sultan Muradnya itu sampai menyiapkan janiserinya segala macam ya, misalnya pada akhirnya menyiapkan, memang layak lah Muhammad Al-Fatih sampai gurunya disiapin kan ya, sehingga terus pokoknya kamu yang akan menaklukkan Konstantin.
Dengan belajar ternyata iya benar ada hadisnya kan. Makin inilah. Kemarin bapakku ngomong begitu pas buka hadisnya. Wah, ternyata sebaik-baik pasukan, sebaik-baik pemimpin pasukan. Wah, udah makin ini kan. Makin semangat dia, makin akhirnya bergairah kan. Sehingga belajar bahasa, belajar perang, belajar strategi segala macam. Ya kan? Pokoknya dia akan upayakan untuk nyampe tujuannya. Okay. Gitu mau gimana nih. Akhirnya ya singkat cerita gitu kan, ya kita saksikan nanti kalau diceritain ini semua jadi isinya Muhammad Al-Fatih doang podcastnya. Padahal banyak mau ceritain. Singkat cerita akhirnya ya beliau ya kan di 21 Mei 1453 kan berhasil menaklukkan Konstantinopel dan harum sampai sekarang. Masya Allah. Kalau tadi bergairah dia kan, berupaya enggak tembus di sini, hajar di situ gitu. Nah ini akhirnya kan itu harus bisa menginikan ke kita. Gitu, membekas menginstal ke kita gitu, menginspirasi kita. Sama ya dari situ ya sih juga terinspirasi terinstal gitu. Ya dari awal gitu. Jadi ya saya awalnya emang kena korban semacam motivasi gitu. Tapi ada ternyata bagusnya juga bukan akhirnya saya berterima kasih gitu kan dengan seminar itu yang memang ya saya ingat banget tuh dari SMA tuh emang nggak tahu kenapa ya nggak nafsu posisi yang lain selain pengusaha gitu. Masa pengen jadi pengusaha? Emang dari dulu ya? SMA gitu, jadi pengusaha gitu. Tapi sampai jadi karyawan nggak? Pernah. Walaupun jadi karyawan itu nggak salah juga kan? Nggak salah juga, pengusaha karyawan ya yang penting kan mulia gitu ya. Iya, yang penting halalnya itu ya. Dan halal berkahnya tadi mulia, semua mulia kok. Yang jadi zolim ya itu jadi nggak mulia gitu. Pengusaha zolim, karyawan zolim dia nggak mulia juga gitu. Ya maksudnya nggak ada salahnya juga. Kalau dari Kang Aziz sendiri dari awal memang udah pengennya jadi pengusaha aja gitu ya? Iya, waktu SMA tuh itu. Jadi ingat. Sehingga waktu itu singkat cerita gini, saya memegang sebuah amanah ketua remaja masjid, kalau sekarang Rohis lah istilahnya, dulu remaja masjid. Nah, di remaja masjid ini kan lihat kasnya kan, kasnya tuh gimana? Oh minus 0 bro, 0 ya, deh, oke. Akhirnya kita tes, kita lihat kan masalahnya. Masalah anak-anak SMA saat itu 2001. 2001 ya? 2001 kelas berapa? Oh, saya 2001. Aduh, tahun itu. Aduh. Kayaknya masih SD saya kayaknya. Aduh, mak. Itu lihat, iya. Kasnya 0 gitu kan. Akhirnya masalah ini anak-anak SMA apa? Oh, belum pada sarapan. Oke. Ya kan? Sarapan. Pulanglah saya, belum sarapan, cari-cari ide dulu tuh gitu. Ibu saya bawa donat enak banget. Sebuah merek donat lah, rasanya mirip kayak sebuah merek donat terkenal lah. Ya pokoknya brand image donat itu. Nanti iklan nama dia nggak bayar. Jangan diiklanin di sini. Kok mirip sama donat yang itu bu? Gitu kan? Oh iya, ini yang kerja yang mantan orang itu. Wah enak. Kita beli 1 dus, kita tes the water dulu sekarang kan. Tes the water dulu untuk pengurus dulu. Cek bagiin. Gimana bro, enak? Iya enak. Oke, kita tes besok 1 dus. Jual, habis. Datang, wih, kita bawa 2 dus. Wih, habis. Akhirnya 30 dus. Karena waktu itu kan salah satu 10 kelas, kelas 2, kelas 2, ya 10 kelas. Pokoknya masanya 10 kelas, 30 kelas lah. Ya. Satu level itu 10 kelas, jadi 30 kelas lah itu. Kita bawa 30 dus setiap pagi habis. Sampai itu punya, kan itu kita punya dream. Pokoknya pengurusan sekarang, remaja masjid kita ini harus punya uang kas. Dream kita tuh. Uang kasnya jutaan. Tiap Jumat itu kan kajiannya Jumat ya, pengajiannya waktu itu. Di Jakarta kita sekolah. Pengajiannya itu, ya ini kan, jadi makan-makan mulu tuh. Sampai anak basket, saya juga dulu anak basket. Cuman, ya itu cuman happy-happy aja main basket gitu. Yang anak klub basket, yang sampai cheerleader juga ikut. Ngaji. Masya Allah. Anak band yang tadinya nggak sholat tuh akhirnya karena makanan tuh banyak gitu kan, nasi kuning kue apa gitu kan, dari uang kas sekian juta. Dan itu pengurusan kami itu, remaja masjid kami itu yang meninggalkan uang kas ATM tuh seumur sekolah itu berdiri. Itu di pengurusan kami yang kerjasama itu punya kartu ATM. Ninggalin saldo 2 juta, 2001 2 juta lumayan lah ya. Iya. 2 juta atau 3 juta, jutaan lah. Buat anak SMA itu udah lumayan banget. Iya, makan mulu bro. Tiap Jumat kenyang sampai bukan kita ini besok ini kita suguhannya apa ya? Maksudnya besok kita beli makanannya itu di warung yang mana ya? Gitu, gaya.
gaya-gaya. Iya. Sampai tadi kan uang kas itu bingung gitu ya. Iya. Tapi hidup gitu, masjid itu hidup gitu kan akhirnya. Kita punya dream tadi, kita harus itu punya berawal uang dari kas. mimpi tadi. Dari mimpi tadi, yang mimpinya yang inilah simpel doang kan. Iya. Nah, mimpi anak SMA lah. Walaupun bagaimana menghidupkan aja waktu itu kan, pokoknya kegiatan remaja masjid hidup, ya kan, makanannya banyak, gitu doang. Tinggal, kita uang kas bro, ininya. Masalahnya udah kita kerjasama tuh ada teman. Sekarang sih ya beberapa pengurus remaja masjid itu masih keep kontak dengan saya gitu, dengan saya masih inilah ya di grup WhatsApp lah ngobrol-ngobrol aja. Itu akhirnya cuman ya sekedar sederhana gitu, ingin bagaimana kegiatan masjid rame ya kan, uang kasnya udah sini. Tapi singkat cerita emang ya ada peran sekolah yang inilah iya tentu menghambat lah. Setiap tapi mimpi perlu ada peran pendukung di situ kan. Ya tapi peran sekolah itu ya karena tadi ya namanya sekolah, kita di sekolah negeri ya, jadi nggak terlalu bebas untuk bereksplor kan, akhirnya merasa tersaingi. Itu tantangan sendiri ya. Koperasi tersaingi dong gitu kan. Kita direct selling gitu biasanya dalam sales itu kan, kita direct selling, kita door to door ke sekolah, ke kelas-kelas. Kita door to door ke kelas-kelas, tadinya mau kita ekspansi, sekolah mana mau kita ini gaya gitu. sekolah sebelah gitu, cuman udah keburu di stop sama pihak sekolah karena merasa tersaingi kan koperasinya. Tapi singkat cerita ya tadi kita punya dream simple lah, ecek-ecek gitu ya. Hasil-hasil yang walaupun hasil kecil tapi itu didorong dari mimpi teman-teman juga kan, Masya Allah. Dan di situlah mimpinya. Bahkan kalau tadi berbicara tentang tokoh atau pahlawan, Muhammad Al-Fatih itu dia mewujudkan mimpinya. Betul. Karena memang ada yang menginspirasi dia, which is itu adalah ayahnya gitu bapaknya kan. sendiri Iya kan, yang inspirasinya kan. Inspiratif banget gitu. Nah, kalau Kang Aji sendiri nih, sekarang siapa sih yang kita mau tahu juga kan, siapa yang berhasil menginspirasi Kang Aji? Tapi tadi mau saya selesai dulu boleh ya bro, kan berdua ya, menggairahkan hidup kan. Ya kan itu tadi kita harus. Tadi berdua ya. Nah, yang ketiga, sehingga kita punya prioritas. Prioritas gitu ya, prioritas kita mau kalau bisnis itu kan kuncinya kita belajar marketing dulu nih, sales dulu, belajar praktek. Ya kan dulu saya belajar praktek, masuk ya satu belajarin juga sama Samsul Arifin, Ustaz Fatih Karim sendiri dulu emang jagoan marketing emang tuh dari dulu gitu. Nah, belajar ke beliau, Ustaz Samsul Arifin gitu ya, belajar marketingnya ya, kemudian Tung Desem Waringin pernah juga belajar. Itu kita belajar dulu, itu jadi prioritas apa dulu yang kita pelajari. Jadi nggak ada kepikiran tuh aduh main game gitu ya, terus hura-hura, nggak kepikiran gitu, karena kita punya dream tadi, kita agar gairah kita terus untuk mencapainya itu tetap terinstal gitu, sehingga kita punya prioritas belajarnya ini. Setelah belajar marketing kan belajar leadershipnya begini, belajar bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan. Nah itu jadi belajar praktek, sebenarnya belajar praktek berbagi gitu ya, belajar praktek berbagi ya, sharing, ngopi ya. Ketika pun sekedar kongko ngopi itu ada maksud tujuan lain. Kayak ini kan misalnya diajak sama komunitas waktu itu sebelum pandemik memang futsal basket kan, kongko yuk ikut futsal basket. Tapi kan setelah itu mereka japri, Kang Haji itu dong karyawan saya dibikin kajian sama cinta Quran ceki. Nah, gitu. Jadi akhirnya ada itu gitu. Jadi prioritas untuk menggapai dream. Pasti namanya hambatan-hambatan gitu ya, ada lah tantangan. Menurut saya sih bukan hambatan, tantangan ya. Dan tadi, nah kalau jadi pengusaha itu tantangannya adalah harus siap kaya banget atau jatuh banget. Itu tantangannya tuh ya. Tantangan. Saya waktu pernah awal-awal itu kan, awal-awal belajar bisnis itu, pernah lo bro punya uang goceng dibagi 2 sama istri. Benar nggak? Sehari. Tapi alhamdulillah ada bantuan, ada ya, kita nggak pernah. Pokoknya bun, mau sejatuh apapun kita jangan curhat di sosmed. Itu prinsip tuh sama istri saya. Jangan curhat di sosmed, jangan curhat ke orang tua kita, ke mertua kita. Pokoknya biar Allah tahu. Kita udah gini aja, doa gini aja. Goceng loh. Goceng tahun 2009 waktu itu kan. Kang Aat 100.000 ya. Gedean dia. Saya goceng bro. Dapat apa coba sekarang goceng? 5.000 perak loh, bukan 5.000 dolar. 5.000 dolar gede. 5.000 perak. Tapi waktu itu saya lagi sambil ngerjain project tuh ya, project habisan ongkos. Ya kan? Istri mau ngaji. Bagaimana tuh? Ya kan? Nah, apa ya, ada aja pertolongan gitu kan. Ya kakek ipar saya lah juga sangat membantu lah waktu itu kan. Itu nggak cerita juga bapak mertua saya lah gitu kan juga. Itu saya nggak
aduh Pak nih lagi ngadu, nggak pernah ngomong gitu. Nggak tahu tiba-tiba masuk aja, gitu. Nggak ada minta apa, gitu. Akhirnya, wah alhamdulillah ada untuk ongkos kan, akhirnya ongkos untuk jalankan proyek itu bisa berjalan. Itu tadi, ya karena kita tadi kan punya gairah tadi, sehingga prioritas kita tuh kita jaga gitu. Terus siap ketika lagi nggak ada duit banget. Juga ketika lagi banyak duit banget juga itu harus siap-siap. Ya sekarang banyak duit banget juga enggak ya, maksudnya cukup lah gitu kan. Ketika mau umroh cukup gitu, mau kemana cukup gitu ya. Pas-pasan ya? Pas-pasan, ya kan. Pas pengen ini ada gitu. Pas pengen itu ada. Pas-pasan aja. Itu memang itu karena pas-pasan. Itu jadi kita punya prioritas. Ya kita punya prioritas untuk mendukung dream kita. Kemudian yang keempat terakhir nih, ini positifnya, ketika kita punya dream, maka kita punya indikator target sukses kita, gitu ya. Nah, kalau ajaran dream para kapitalis, ya, maksudnya bukan konvensional syariah, enggak ya. Jadi yang kapitalis tadi, dreamnya itu kan hanya melulu materi, itu kan ada. Ya itu melulu materi, ya kurang tepat juga ya. Sayang gitu, kita sebagai muslim hanya sekedar melulu materi. Tapi ya kita contohnya inilah. Para rasul, terutama sahabat lah, rasul pasti lah, itu the best sahabat lah, gitu kan. Kenapa Abdurrahman bin Auf menjadi saudagar yang kaya raya, gitu kan? Sedekahnya bro, gila miliaran kan, gitu. Utsman bin Affan bisa membebaskan sumur rumah. Iya, yang dari Yahudi itu ya. Iya, dari Yahudi 2 kali lipat loh. Sebenarnya kita harus tadi punya indikatornya. Pokoknya saya mau sedekahnya itu kayak Utsman, kayak Abdurrahman. Wah, itu kan perlu punya ya tadi di awal amunisi untuk sedekah yang lebih banyak. Betul, juga kan. Walaupun sekarang kan saya cuman ini doang lah, membantu kan menjadi fasilitatornya aja lah, wadah dulu kan. Tapi saya juga udah nulis, nah menarik nanti di how to-nya satunya tuh bagaimana kita tuliskan. Saya tulisan di laptop tuh. Satunya tuh sebelum saya meninggal, saya mau itu ada yang dari kocek saya pribadi itu nilainya M. Saya gelontorin. Itu salah satunya. Maksudnya itu jadi pemacu kita gitu. Sehingga ketika ada tantangan, ini mah ya namanya kita menjalanin hidupnya, kita mau gapai impian, ini pasti ada gitu ya, Bro. Pasti ada gitu hal ya, namanya ujian, gula ya, namanya manis-manisnya, sem-asemnya, asin-asinnya, namanya kita kayak makanan lah gitu kan, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang asam, ada yang asin. Permen itulah. Jadi hampir nyebutin iklan. Ya, jadi punya indikator ya. Indikatornya itu punya indikator itu kayak targetannya lah. Nah, jadi targetannya sehingga ya itu menjadi pemicu kita. Sehingga tuh kita akan terus bergerak itu tadi untuk menggapai impian kita. Nah, itu saya pernah ikut satu pelatihan. Ada salah satu ini kita juga pernah jadi klien kita juga lah. Gitu ya, pelatihan entrepreneur camp gitu. Jadi itu dikasih filosofi kita berjalan di atas api. Oh, yang berapi, firewalk ya, firewalk trainingnya gitu. Saya nyobain awalnya. Tapi ada air kan, tapi ini ada air, safety lah, akhirnya kan safety. Terus juga lihat di internet, mainnya mah safety kan, kita udah tahu ininya. Akhirnya ketagihan tuh sampai 3 kali. Ternyata tuh filosofinya adalah ketika ada tantangan itu jangan diem. Tadi kita ngapain impian ke tantangan, diem, kebakar di situ bro. Orang pas saya ini aja kan. Bulu kaki. Bulu kaki masih lihat. Ada kebakaran. Ada kebakar lah. Kebakar gitu, ya, kaki hilang gitu. Coba kalau diem aja, kalo itu jalan aja itu lebih parah gitu. Pasti lebih parah. Selutut bro. Ya selutut lah, selutut dewasa 50 cm kan apinya gitu kan. Selutut kurang dikit lah, karena kan dilipat gitu kan. Emang dikasih air segala macam ya. Emang dingin sih dingin. Cuman kalau diem ya panas juga gitu. Iyalah pasti. Jadi panas sama ketika ada tantangan itu. Jalan tuh di filosofi di firewalk training itu. Life must go on. Iya, life must go on. Kayak lagu siapa itu ya? Jadi kita semua kayak seumuran ini. Lagunya kok sama ya? Tapi emang ada cerita lucu kan. Pokoknya kalau laki-laki itu gitu ya, udah menikah gitu kan. Pokoknya antara ya umur 27 sampai hampir 40 itu kalau udah jajar sama sebenarnya, bro. Muka bisa sama gitu. Tadi kan lagu kok bisa sama gitu ya. Jangan-jangan nih. Tuh, penikmat aja kalau saya sih penikmat aja. Iya kayak gitu kan. Oh berarti memang setelah kita punya tujuan, memang tujuan hidup itu
jadi sesuatu yang krusial banget buat kita ya. Saya setuju banget tuh. Iya. Karena tadi tadi 4 indikator hidup di tuh kena dunia banget. sekali, memang kita hidup kan berkali-kali ya. Nanti hidup di dunia nanti kan kemudian nanti dihidupkan lagi di alam akhirat juga kan di akhir iya. kan. Cuman sayang di dunia hidup itu cuman sekali. Cuman gak dimanfaatkan. Tapi gak dimanfaat yang banyak. Nah tadi kita harus tadi matching juga maksudnya. Nah ini juga di buku saya ini kan salah satunya saya ambil dari buku saya ini Find Amazing You. Jadi kita men-tracking dulu. Tadi men-tracking. Kita men-trace sebenarnya potensi saya itu di mana. Jadi ini bukan potensi ajaran Syed Taqiyuddin Al-Albani hakikat kehidupan manusia, bukan, ini lebih ke life skill-nya lah. Lebih ke life skill dan tadi survival skill ya ke situ. Nah tadi berbicara misalnya kita nge-trace tuh. Kayak misalnya kan saya ternyata pas saya di sini kan ada satu sedikit dijelaskan tentang tools talents mapping di sini. Banyak sih macam-macam, ada kalau Satun Klana itu coach Tun Klana itu tentang DISC profile kan, dominan, influence, steady, compliance. Itu bisa, itu simple. Yang simpelnya emang yang lebih lengkap memang ada juga macam-macam lah. Itu tools aja, sekedar tools. Itu bisa men-trace. Ternyata saya ikut beberapa tools itu, mirip-mirip, intinya istilahnya ya emang saya di dunia pemasaran, sales gitu ya, dunia bisnis gitu, dan itu kaitan dengan jasa. Ternyata jasa atau ya emang konsep bisnis, jadi konsultan bisa, pemasaran bisa gitu ya, menjalankan bisnis pun bisa. Memang harus cari partner juga, jadi men-trace, jadi oh ya kekuatan saya di situ, kekuatan saya di sini, sehingga dream kita tuh jadi enak, jadi kita nggak terlalu trial error gitu. Memang waktu itu memang ya saya akhirnya kan ya tadi jasa juga ya kita doain juga lah. Kemudian saya Samsul Arifin ini kan dengan waktu itu ikut pelatihannya umat terbaik hidup berkah, itu saya yakin saya emang seneng dagang gitu, seneng jualan gitu, marketer. Saya ini emang marketer gitu, jadi sampai saya ingat banget tuh. Makanya tuh hati-hati dengan impian tuh bro. Karena kalau tulisin nanti jadi kenyataan. Saya tulis kalau itu kan saya beli buku Marketing Evolution. Nggak tahu tuh lagi duit pas-pasan saya beli itu, ikut seminarnya lagi kurang asem kan. Udah beli datang 3 hari lagi. Ya saya duit tinggal segitu-gitunya gitu, terus beli cukup separuh buat buku. Jadi waktu itu pokoknya duit yang ada separuh buat buku itu metren sama seminarnya. 3 hari, separuhnya buat dapur tuh. Kacau itu kok. Kayak nggak logik, tapi pikiran, tapi kok beli-beli juga gitu. Tapi alhamdulillah sih dapat manfaat. Nah, itu pas di situ saya tulis itu di situ, saya adalah marketer. Ikut Samsul Arifin sebelumnya saya mau marketer. Bener gitu. Ternyata doa gitu. Karena emang saya kok emang enjoy di situ ya. Gitu ya. Kok saya senang di situ ya. Senang ngobrol dengan orang gitu ya. Senang mempresentkan sesuatu, senang mengkonsep sebuah strategi promosi gitu ya. Sebuah mau kita launching di mana. Saya senang-senang aja gitu. Ternyata bener Allah kabulin gitu. Jangan tulis saya ikut saya tuh mental gembel gitu. Beneran mental gembel loh. Karena inna ba'di zonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka. Makanya kita prasangka tadi dituliskan. Nah itu salah satu hurufnya ditulisin tuh. Nanti saya jelaskan di akhir. Masya Allah. Ditulisin. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati dengan yang engkau tuliskan. Ya. Engkau ucapkan. Engkau doakan. Engkau gambarkan. Engkau tempel di dinding. Itu hati-hati pokoknya. Itu jadi kenyataan. Ingat banget. Saya ingat banget tuh. Nah ngobrol dengan tadi. Kayak mungkin sedikit ini ya menyinggung nih how to-nya kaitan dengan tuliskan nih. Salah satunya itu adalah tuliskan nih. Gini bro, tuliskan. Jadi ini saya jadi ingat tahun berapa ya lupa, 2010 apa 11 atau awal dulu mastermind belum cinta Quran. Apa sebelum ada mastermind? Jadul banget ya. Jadul. 2011. Saya belum ada. 2011 belum ada udah kuliah. 2011 masih SMA saya. Masih muda kan saya. Tapi boros. Tadi kalau masih kau tahu ya lagu itu ya. Jangan kita ini. Iyalah. Selera lagu sama ini. Kan saya atau menyamar gitu kan, menyamar. Saya 2011 masih SMA. Oh, SMA belum kuliah. Masih SMA. Lulus 2012 ya. Oh, itu masih gondrong-gondrong dulu ya. Wah. Apa 2010 ya waktu itu. Saya tulis tuh di Facebook. Ingin punya ya bisnis kan, bisnis pelatihan Islami. Oke. Berarti ingatnya mastermind itu Islami lah. IO Islami. Kemudian Islamic Creative School. Dulu nggak tahu tuh apa sekolah tahfiz lah, sekolah Islam, sekolah IT, sekolah alam gitu. Belum kegambar ya. Kayak gimana? Pengen sekolahnya itu dia Islamic tapi kreatif.
mengajarkan kreativitas, Islamic Creative School. Saya tulis itu, ingat pas saya buka-buka lagi saya suka ya. Makanya tuh bro, branding tuh. Hati-hati dengan yang kita tuliskan, dengan yang kita inginkan itu hati-hati. Ternyata kejadian tuh 3 itu. Event organizer, pelatihan Islami, cinta Quran loh. Islamic Creative School, saya juga masih ngelola sekolah Al-Amanaba. Sekolah Al-Amanaba, Masya Allah. Itu kejadian loh. Itu kejadian. Termasuk umroh. Nah menarik, nanti juga ada free tiket umroh ya. Masya Allah, iya dong. Lebih umroh, saya tuliskan tuh. 2013 wis pokoknya gitu kalau saya Jawanya. Pokoknya kumaha weh lah gitu kan. Umroh. Ternyata ya Allah 2013. 2015. Oh, 2015. Tapi kejadian. Tapi tetap kejadian gitu. Kejadian. Masya Allah. Ditulisin, termasuk waktu nikah tuh. Sebelum nikah. Kalau misal kita nulis mau umroh gratis. Bisa banget. Ada kan? Ada di Cinta Quran 12 loh bro. Setahun 12 ya sebulan 1. Bayangin kalau dikali dulu zaman saya 25 juta. Sekarang 30 juta. Kali 12. 25 juta lah kali 12 berapa? 300. Gratis. Harga juta ya? mobil 300 juta. harga mobil sport lah. Itu mobil dream saya tuh. Mobil saya tuh memang saya seneng yang agak-agak sporty gitu. Sporty, Masya Allah. Kelihatan kan dari badan. Abbas. Anak basket. Mantan. Dulu. Sekarang main-main doang. Main happy sekarang aja. having fun aja. Masya Allah. Nah itu dia teman-teman tadi udah ada ya? Gimana caranya tuh? Nah bocorin itu 12 tiket umroh itu gratis kita bagi cuma-cuma. Dengan cara cukup mengunjungi s.id /ceki umroh. Sekali lagi s.id /ceki umroh. Nah pokoknya rugi, nggak ngeklik rugi. Itu gampang banget pokoknya kan. Harus. Itu tinggal dikunjungi. Ini bagi yang di Instagram ataupun yang di YouTube Instagram juga bisa gitu. Instagram bisa, YouTube bisa. Juga. Di Facebook belum. Di Facebook kita belum live di Facebook. Instagram di Instagram sama dan YouTube aja gitu. Itu bisa ya. Pokoknya iya. Jangan sia-siakan kesempatan. Siapa tahu tadi kan misalnya teman-teman nih yang nonton nih kan ada yang pernah nuliskan saya pengen umroh 2020. Memang ini lagi pandemik lah. Mungkin 2021 diundur. 2021 atau kalau kabulkan 2021 atau 2022. Dibuka gitu ya. Ternyata dibuka, ternyata Anda yang dapat. Dan dapat. Itu kan kita nggak tahu namanya rezeki gitu kan. Dan indahnya lagi link ini bisa dibagikan ke teman-teman ataupun ke sanak saudara gitu ya. Siapa tahu 12 itu keluarga semua. Jadi kita bisa sekeluarga umroh. Masya Allah gitu kan. Amin gitu ya, Masya Allah. Itu kan kita nggak tahu. Emang dahsyat nih mumpung ada ketua yayasannya gitu ya. Tapi nggak ada hubungan ya, nggak ada pengaruh. Saya nggak bisa. Nanti ini main belakang enggak. Dengan buat saya gitu enggak juga. Mumpung ada ketua yayasannya. Maksudnya saya mau tahu juga 12 ini nggak gimmick kan, maksudnya benar-benar 12 itu. 12 beneran. Bareng berangkatnya, maksudnya dibagikan tapi nggak langsung gitu. nggak langsung satu waktu, enggak. Nanti kan ada kloter keberangkatan gitu. Mungkin sebulan itu 2 kali keberangkatan. Nanti tergantung. Inilah travel umrohnya yang lebih ngerti lah gitu. Tapi itu beneran, misalnya bukan kaleng-kaleng, bukan voucher umroh loh. Bukan voucher ya, betulan umroh gratis beneran. Sana ya. 25 juta apa 27 gitu, pokoknya sekitar segituan gitu harganya. Nah itu dia tuh teman-teman. Pokoknya ini bukan gimmick lagi. Jadi yuk langsung gitu. Langsung klik tadi apa? s.id /ceki umroh. Jadi kita sudah mendapatkan 4 benefit ketika kita mempunyai tujuan hidup ya, tujuan hidup. Kita jadi tahu arah, terus juga kita bisa bergairah, jadi semangat terus. Jadi nggak ada nggak ada jenuh, nggak ada jemut. Meskipun ada kondisi pandemi, jadi kita tetap gairah karena kita punya tujuan kan. Harus, gitu. Karena tadi kan kita ingin bermakna tadi kan, sesuai dengan ini kan kita ingin bermanfaat, bermakna itu akan terus bergairah gitu. Dia akan nextnya gue akan bikin apa lagi nih gitu. Selalu diputar di otak kita tuh akan begitu. Nextnya saya akan lakuin apa nih. Itu pasti akan begitu terus. Yang di pikiran berikutnya apa nih, next nih. Kalau istilahnya Ustaz Fatih kan unstoppable. Unstoppable, gitu ya. Masya Allah. Kalau dalam hadisnya itu di Inggrisin itu the best is never rest. Gitu. The best is never rest. Kalau Inggrisnya ada hadisnya itu ada. Kalau di itu bahasa ibu saya. Untouchable. Kalau di lagunya Chris Unstoppable. Tidak bisa terhentikan. Nggak bisa diberhentiin gitu. Nggak bisa diem gitu. Itu akan tadi berpikir untuk apa lagi nih yang bisa kita lakuin gitu. Karena kita tahu prioritasnya. Betul, kan prioritasnya 3. Kita tahu prioritasnya sehingga kita lakukan yang sesuai dengan. Jadi ketika diajak yang nggak nyambung. Misalnya yuk ngeband yuk. Ini nggak sesuai tujuan gue nih. Nah, gitu misalnya ngeband apa dulu? Bisa juga misalnya kita nyambungin. Sales kan sama marketingnya harus bisa nyambungin. Iya. Gitu ya. Ini harus di paksa.com Maksa.com kan. Maksa.com dulu kan. Apa nih ininya?
Religi oke, religi bisa nggak nih sekalian ini bisa untuk amal. Bisa juga masuk Jaki Foundation. Jadi funding kan. Jadi Jibobi kan terbantu tuh. Target fundingnya. Kan bisa, maksudnya kalau nggak nyambung dari itu ya. Enggak lah. Ini bukan tujuan gue nih. Ini bukan nggak sesuai dengan nama gue. Nggak sesuai dengan tujuan gue. No gitu. Nggak sesuai arah. Dia harus gitu. Dia prioritasnya dia dapat gitu, punya. Tapi kadang kita suka nggak enakan sih ya kalau kayak gitu ya. Nggak enakan itu bisa dibilang rantai gajah juga tuh. Rantai gajah itu nggak enakan. Ini baik-baik aja, maksudnya ya baik-baiklah ngomongnya gitu. Maksudnya ya sorry bro, ya harus bisa banyak nulis. Kita agenda kita lagi banyak nih yang ini gitu, kita ada urusan ini. Tapi sih kalau yang dia udah ngerti dan lihat kita sih dia tahu lah misalnya ini mah si Ajis mah nggak senang yang begini gitu. Dia tahu. Dia pasti paham lah ya. Paham. Kalau kita sering tadi bergaul gitu kan. Nah kan saya mengamalkan yang di meja belajar tuh. Harus banyak temannya kan, senang bergaul. Rajin menabung, banyak teman, suka menolong apa gitu. Itunya. Iya itu kata Mutiara masih ada nggak sih meja belajar itu? Saya belum nemu lagi. Belum lagi ya. Saya belum nemu ingat banget tuh kan, ini raknya di sini. Ini ada. Ini jadwal pelajaran di sebelah sini. Aduh. Itu hafal banget ya. Masya Allah. Ketahuan dia umurnya. Nah itu dia dari 3 dan yang keempat itu adalah kita bisa tahu indikator-indikator yang perlu kita lakukan gitu. Indikator target tadi. Pokoknya 5 tahun kita harus gimana nih? 10 tahun gimana nih? Nah itu karena tadi kita udah terbangun tuh dream di awal gitu, sehingga nggak tergoyahkan gitu, sehingga kita punya targetan yang jelas tadi, indikator yang jelas gitu bro. Masya Allah. Nah itu dia 4 kunci ini bisa membantu kita untuk itu kan manfaatnya ketika kita mempunyai tujuan gitu. Tadi belum selesai tuh 3 lagi tuh yang how to-nya. Nah itu gimana caranya gitu kan. Tadi kita tuliskan 1 tuh udah. Iya, karena kan kayak misalkan umuran kayak saya gini nih. Apalagi sudah tadi terkungkung dengan masalah dan pekerjaan gitu ya. Seolah-olah jadi kita nggak merdeka dalam bermimpi gitu. Wah gue pengen gini, apa mungkin gitu loh. Wah gue pengen jadi pengusaha nih, apa mungkin ya. Sekarang aja gue begini gitu. Jadi kepikiran gitu, apa mungkin ya. Gue pengen jadi the best leader ya. Nah itu kan. Apa mungkin ya, gue udah tua nih gitu. Ini udah umuran segini nih gitu. Nah itu gimana tuh caranya biar kita bisa punya impian yang nggak ecek-ecek tapi juga bisa tercapai gitu loh. Nah mungkin sebelum lanjut tadi yang poin kedua nih ada cerita menarik. Ini orang kafir loh bro. Enggak ini. Colonel Sanders, tahu kan? Oh yang ini ya, siapa namanya? Pendiri KFC lah. KFC. Umur 60 sekian tahun. Iya. Baru dia membangun dan baru berhasil loh, 70 sekian. Dan sekarang ngeliat sebar di mana-mana kan. Ray Kroc itu juga memulai tidak dalam usia muda loh. Maksudnya itu jangan, pokoknya mau dia masih kepala 2, kepala 3, nggak punya kepala nggak mungkin. kepala batu. Makanya itu jangan jadikan alasan gitu untuk tadi kita dream kita. Dan tadi yang nggak semua dream itu menjadi pengusaha, enggak, macam-macam lah, mau jadi ilmuwan gitu kan. Iya. Bisa jadi profesor termuda. Ada ya salah satu guru saya lah itu kan tinggal di Cibinong kan. Itu kan profesor termuda. Ada yang doktor masih muda di bawah 40 jadi doktor. Ada teman kuliah saya tuh gitu kan yang dulu seangkatan di kampus. Dia dalam usia muda bawah 40 jadi doktor. Itu Pak Ivan itu, bukan? Bukan. Oh, bukan. Ada Pak Ivan adik kelas di bawah tahun sih. Oh, adik kelas ya, Mas. Dokter honoris causa ya, kita doain lah. Kan baliknya ke saya lagi gitu. Kita doain kan balik ke saya lagi gitu. Doain Pak Ivan baliknya ke saya lagi yang dokter honoris causa. Masa sih temannya enggak kebagian juga gitu kan. Betul. Nggak harus kuliah di dokter, nggak harus kuliah. Itu ada yang dia fokus ke situ, akhirnya tadi dia punya arah tujuannya jelas, mau jadi dokter, jadi bergairah untuk mendapatkan doktor tadi gitu kan. Kemudian dia punya prioritas, mau jadi dokter ini apa yang harus dipelajarin nih, masuknya kuliah kemana, dosen pembimbingnya siapa, tesis disertasi ya kalau ada dokter, disertasinya apa, dia punya jelas tadi prioritasnya. Kemudian yang terakhir indikatornya kan, oke, target dokter saya disertasi beres 2 tahun atau 3 tahun. Indikator jelas, jadi dokter dalam jangka waktu sekian di kampus mana. Itu jadi terini. Jadi nggak harus semua untuk pengusaha atau berkarir di Cinta Quran nih. Misalnya antum nih, kan dulu kan volunteer, ingat banget lah. Iya. Dan harus punya target itu, pokoknya umur sekian gue harus jadi manajer Itu nggak salah juga gitu. Jadi saya nggak sepakat. Dulu kan zaman dulu pengusaha lebih mulia dari karir. Enggak, yang mulia itu yang bertawakal. Quran aja, balik ke Quran gitu. Iya. Kok jangan kena omongan-omongan yang ya maksudnya kan ya kalau kemarin kan terakhir Ustaz dari Sulaiman kan bilang ya ambil ikan itu ambil dagingnya, ada dagingnya ambil aja dagingnya, jangan diambil durinya, tulangnya gitu ya. Kita ambil yang bagus aja. Jadi
Ya kembali aja ke Quran gitu. Yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa, pegawai yang bertakwa, eksekutif yang bertakwa, pengusaha bertakwa, dosen bertakwa, ilmuwan bertakwa. Itu dream yang keren kok. Gitu. Termasuk dia misalnya jadi tentara yang bertakwa pada Allah dan mendukung hukum Allah, itu juga bagus kok. Jadi nggak harus jadi dengan baca buku ini nanti jadi pengusaha. Enggak, ini salah satu, itu salah satu. Dan di sini kan ada toolsnya gitu kan. Sebenarnya sih Anda cocok nggak sih jadi pengusaha? Anda cocok nggak sih jadi ilmuwan? Ada nih ditulis di sini. Oh, wah. Gitu. Jadi ada mappingnya juga di situ. Ada mappingnya tadi. Nah tadi kita harus nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Tuliskan tadi. Oke, tuliskan saya ingin bersedekah misalnya. Tuliskan saya ingin berumroh. Tuliskan saya ingin mencapai tadi jadi dokter. Karena ini saya ingin bermanfaat, bisa menginspirasi sekian banyak, bisa bermanfaat buat orang sekian banyak, itu dituliskan. Kalau dalam Islam tadi kan contohnya adalah Rasul, kita ya tadi tuliskan tadi, jadikan impian itu bukan untuk diri sendiri. Oh, harus buat orang banyak. Diluaskan manfaatnya. Luaskan manfaatnya. Itu ajaran Rasul gitu. Jadi jangan jadi egois. Kalau kita sendiri kan egois. Dan itu tadi itu akan pertolongan Allah akan ini kok. Yeah. Akan datang kok. Nah, ini ya saya banyak lah itu, alhamdulillah lah Allah banyak sekali nolong saya ketika saya gantungkan gitu ya dream saya ini gitu ya bersama cinta Quran ya, bersama untuk diri saya itu saya gantungkan untuk bermanfaat buat orang lain, itu ada aja. Jadi ibaratnya tuh kemudahan, pertolongan. Sama misalnya antum nih sebagai pegawai punya sebagai tim di Ceki ya, punya salah dream antum apa nih, tempel aja di Ceki gitu. Di Ceki F tempel misalnya, saya ingin bermanfaat, fatin saya begini, saya tempelkan di sini gitu, di Cinta Quran Foundation mau begini, itu Allah akan tunjukin gitu. Jadi ini bisa menjadi wadah juga gitu. Jadi nggak buat diri sendiri. Jadi istilahnya tujuan kita itu bisa kita kolaborasikan bisa dengan kolaborasikan dengan Cinta Quran Foundation. Cinta Quran atau di tempat lain gitu. Iya bisa gitu. Bisa misalnya antum bisa misalnya kan senang ngomong gini nih misalnya kan. Senang ngobrol begini ya. Direkam bisa misalnya jadi digital ininya kan, ada flash disk itu bisa bermanfaat menjadi Cinta Quran Foundation. Jadi flash disk. Saya kan senang ngoprek, senang nulis, senang ini kan, bikin buku gitu kan. Saya senang senang sharing, saya bikin lembaga consultingnya gitu, ada iMazing gitu kan. Nah itu harus bisa di-match-kan kok. Maksudnya antum atau teman-teman di Cinta Quran Group, di Amazing Group gitu ya, itu bisa menempelkan tadi dreamnya. Misalnya, saya pengen umroh melalui wasilah Cinta Quran. Itu minta aja kok. Tadi kan mimpi itu gratis. Tulisin aja. Tulis itu belum bayar kok, kita tulis. Kalau saya tuh selalu tuh setiap biasanya nih mau Muharram ini saya update tuh. Saya update dream saya yang udah yang belum tuh di laptop ada tuh PowerPoint-nya. Saya bikin tuh. Waktu itu saya bikinnya sih ditulis di poster gitu. Ditulis di kertas gede. Kertas plano gitu, saya tempel di kamar. Sekarang sih pakai laptop aja. Capek juga nih. Gede-gede banget ininya. Terus saya tulisin itu. Satu ini ya how to-nya kan, bagaimana tadi nggak ada kata terlambat, kemudian tadi kita tuliskan sekarang juga gitu. Sekarang nih misalnya antum pulang nih, ada yang mau tulis aja, terserah sih, misalnya nggak harus di laptop juga sih, mau lebih enak pakai karton itu juga boleh. Senyamannya aja kan. Senyamannya aja lah. Yang penting ada. Ketika pas bangun, ketika pas buka ini, ada tulisannya gitu. Atau pas lagi bangun tidur, pas lagi masuk kamar, ada ininya. Itu kan akan tervisual, akan jadi doa terus gitu kan. Wah iya, jadi kan jadi terucapkan terus, terfikirkan terus, itu jadi doa gitu. Gitu bro. Jadi itu tuliskan yang pertama. Kemudian tadi impian kita. Walaupun impiannya itu misalnya kayak kita, gue pengen banget nih bisa keliling dunia misalnya gitu ya, ke negara-negara Eropa gitu. Nggak salah sih. Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Asal tadi niatannya, caranya benar. Dan tadi kita ingin, kan juga ada di Quran juga kan bertebaran di muka bumi kan. Ibnu Battuta aja loh. Ya. Iya. Itu menjelajah dalam zaman kegemilangan Islam, kejayaan Islam itu kan penjelajah dunia yang luar biasa. Misalnya Christopher Columbus, Marco Polo ya. Christopher Columbus sama Marco Polo itu kan lewat lah, itu mah nggak ada apa-apa lah, ecek-ecek lah itu. Ibnu Battuta loh, nggak masalah. Jadi bertebaran itu untuk apa? Bisa untuk sekalian dakwah di situ, memperluas dagang. Iya, ada perluasan manfaat juga ya. Iya, jadi saya pengen ke New York tapi pengen dibanding dengan Islamic Center di sana. Teman kita kan ada Ustaz Samsi Ali ya. Pengen silaturahmi dengan Ustaz Samsi Ali, kemudian di sana langsung dibanding.
Boleh, nggak ada yang salah. Eropa misalnya kemana, ke Inggris, di sana ada komunitas muslim di sana, kita ingin sharing ini atau ingin ada hasanah apa di sana, boleh. Ketemu Muhammad Salah misalnya. Sadio Mane. Sadio Mane. Mau kemana? Mau Ke Sadio Mane. Sadio Mane. Garing banget. Ya boleh gitu. Jadi untuk memperkuat keimanan kita nggak masalah. Keliling dunia emang tadi niatannya dulu, niatannya ingin kita menambah keimanan, menambah wawasan kita gitu. Karena dunia itu luas, bro. Iya, betul. Orang kita Indonesia aja, tahun kemarin kan masih 8 kota aja. Wih, masya Allah, dapat inspirasi saya. Maksudnya, di bandara aja lihat. Ternyata Indonesia nih luas ya. Itu aja inspirasi gitu. Buat saya tuh sebuah inspirasi amazing gitu. Apalagi kalau keluar negeri gitu ya. Itu lebih ini. Waktu itu baru sampai Saudi gitu kan. Itu amazing gitu. Pasti akan ada sesuatu yang itu bisa menginstal kita itu. Pertama minimal keimanan lah. Waktu saya umroh aja kan, ternyata masya Allah ya, ada yang putih banget kulitnya gitu, tinggi banget, ada yang gede banget gitu. Jadi, ciptaan Allah beragam banget ya. Sama kan kita rambut hitam gini-gini doang gitu kan, hidung segitu doang. Ini pas di sana pas umroh itu kanan kiri. Beraneka ragam. Macam-macam bentuknya bro gitu kan. Ternyata orang Aljazair begini. Ternyata orang Nigeria begini ya. Itu amazing gitu. Masya Allah gitu. Itu bisa menambah keimanan kita. Jadi nggak ada yang salah untuk traveling. Ya jangan buat hura-hura untuk sana kita mabok, kita ke klub ini, ya itu dosa jadinya gitu. Tapi tadi untuk menaikkan keimanan, silakan. Dan segera tuliskan gitu ya. Tuliskan mau kemana. Masya Allah. Nggak ada yang salah kok. Tuliskan itu. Tuliskan tadi bisa jadi. Terutama tadi nikah. Saya tuliskan nikah umur 25. Masya Allah. Nikahnya umur? 25 lewat dikit. 25 lewat dikit. Kalau saya terbalik. Saya rencana nikah 25. Dapatnya 24. Lebih cepat ya. Rezeki lebih lancar. Lebih lancar ya. Alhamdulillah. Saya tuliskan 25 tuh. Dapat 25 lebih dikit lah, alhamdulillah, hampir 25,5 lah. Ya maksudnya nggak terlalu jauh-jauh amat. Tapi saya tuliskan namanya, itu ibaratnya tuh Allah tuh memberikan pertolongannya tuh. Itu juga powerful. Nah itu yang powerful banget gitu kan. Powerful banget. Ditulisin jadi doa tuh. Jadi tadi tantangan apa segala macam tuh ada aja jalan keluarnya gitu. Termasuk ya masalah resepsi segala macam ya ada aja gitu. Iya betul. Nikahnya. Makanya tadi buat teman-teman ya yang tadi ingin tuliskan gitu. Iya betul tulisin aja. Itu jadi doa kok. Doa. Tuliskan dari situ kan nanti ya sama siapanya juga tulisin juga, nggak salah juga, tapi jangan diumbar ngomong. Semangat kaget. Jangan sampai diumbar ini gue sama ini loh, ya nggak asal juga lah, nggak segitunya. Itu tuliskan saya mau Anu, ya kan? Saya mau sekian bulan sekian. Nah itu kan udah jadi tujuan kan? Udah tinggal nyari arahnya kan tadi. Udah dapat arah kan. Tinggal kan dibuat kita bergairah untuk kumpulin modal nikahnya. Jadi ya kan? Kita tahu. Kemudian kita punya prioritas. Kalau yang nggak nyambung dengan persiapan pernikahan kita skip. Oke. Gitu kan. Sehingga kita indikator pokoknya sukses. Betul. Kan. Jadi itu masih nyambung lah. Tuliskan. Kemudian ceritakan tadi. Jangan ceritakan umbar di medsos. Ya tergantung juga sih. Kalau masih sekedar umum, ya boleh juga. Iya. Maksudnya undangan pernikahan lah itu ceritakan kan. Maksudnya kaitan dengan nikah, ya kan? Ceritakan pada orang tepat siapa ya, musrif kita, murabi kita kan boleh. Boleh juga misalnya kan kita belum kebayang nih siapa nih calonnya. Atau orang tua lah lebih atau orang dekat tua kan? Misalnya kan bisa untuk ini. Pak, nih usia segini saya mau nikah. Apa? Gitu kan. Kecil-kecil jadi pengantin gitu kan. Ada begitu. Ada dulu zaman 2000-an begitu, bro. Iya. Kecil-kecil jadi pengantin gitu kan. Ya gitu. Kok ujuk-ujuk pengen nikah ya? Karena saya kan saya kenal nggak boleh pacaran tuh SMA gitu. Terus SMP bandel. Bandel anak kota lah. Siap. Ya, paham lah saya. Gitu lah sama lah. Pernah juga kan antum kan. Paham lah bandel gitu kan. Ya. Tuliskan terus ceritakan. Ceritakan pada orang tepat. Orang yang tepat. Jangan terlalu diumbar juga ke medsos. Mungkin niatnya itu kita untuk mencari solusi kali ya. Dari impian kita ya, bukan asal menceritakan gitu ya. Iya, share ini. Ada kendala nih gimana? Kalau diceritakan kan untuk tadi saya ingin menempelkan juga dream saya ini. Masuk nih tahun ini nih buku saya target 2 judul. Buku tahun ini. Kemarin sempat terlambat sih karena alhamdulillah satu nih. Yang satu udah setengah, udah separuh jalan naskah. Separuh jalan itu saya tuliskan, saya tempelkan. Ya kan ada Ustaz Fatih Karim, ada
Kang Ivan gitu kan, yang partner saya itu saya tempelkan. Dream saya ingin salah satunya juga ini nulis buku. Ngeluarin buku, bukan sekedar nulis gampang ya, launching buku. Launching. Ini yang kedua lagi disiapin. Itu saya tahun ini 2. Gitu. Itu saya tuliskan, kemudian saya ceritakan, saya ikrarkan, alhamdulillah kan. Ya selama kan kita karena berada di lingkungan yang positif ya kita saling mendukung lah, memberikan dukungan. Kalau misal kita mau dapat bukunya di mana, Pak? Bisa DM ke saya atau di 08 ke tim saya, 0813 4600 150. Atau bisa DM di @hadiajispe Instagram saya gitu. Siap. Silakan. Masya Allah. Silakan. Itu jadi ceritakan pada orang yang tepat. Kemudian ikrarkan. Masya Allah. Maaf, sebelum ikrarkan, manajekan, diatur, dikelola. Ya tadi sehingga kita bisa menentukan prioritasnya tadi, penting, nggak penting, genting gitu ya. Penting, sangat penting. Jadi kita akan punya tadi sumber daya yang itu kita bisa atur untuk apa? Mencapai impian kita. Itu tadi ya sumber daya, misalnya jaringan kita siapa sih? Teman sekitar kita siapa sih? Kita manage. Terutama kelola waktu. Gitu. Siapa aja sih? Kelola orang-orang sekitar siapa aja sih? Kita manage. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, titipkan. Titipkannya kemana nih? Titipkan dalam doa. Masya Allah. Titipkan dalam doa, misalnya ada teman kita, saya sih sering banget misalnya saat Fatih Karim bimbing umroh gitu. Saya selalu japri, Kang ini titip, salah satunya adalah ya Islam berjaya kembali gitu dalam naungan khilafah gitu kan. Itu salah satu pasti saya titip. Saya titip itu pasti selalu teman dekat, apa itu saya titipnya itu. Dan yang kedua adalah tolong titip doain potensi diri saya bermanfaat buat jutaan orang. Masya Allah. Ternyata dalam internet jutaan terlalu dikit ya. Oh iya. Nanti saya revisi lagi nih Muharram puluhan juta gitu kan. Puluhan juta. Jadikan potensi diri saya ini bermanfaat buat puluhan juta. Selalu tuh ada yang ngomong nitip atau pas waktu itu juga saya umroh sendiri waktu itu 2015. Saya doanya itu potensi diri saya bermanfaat buat puluhan juta. Wah. Waktu itu masih jutaan sih, karena kan jutaan lah karena internet. Dan sekarang ternyata dengan berkembangnya dunia internet sekarang ini jutaan kecil, jadi kecil. Amazing people aja mau 1 juta. Ini aja kan 1 juta ini kan nanti yang Amazing Muharram ya. Target audiensnya kan maksudnya jadi kecil ya. Ini semua saya revisi tuh. Sehingga tadi kita akan punya indikatornya. Nah, indikator juga bisa ini bro. Berarti bisa direvisi. Impian kita bisa juga direvisi ya. Iya, bisa sudah tercapai ini kurang tepat nih kan. Kayaknya setiap tahun kan kita upgrade kan. Iya, soalnya kan saya sedekah tiap bulan tuh. Setiap bulan pokoknya saya sudah ada sedekah memang untuk yang pengajian. Sedekah memang untuk ke orang tua, ke kerabat segala macam. Sekian nih. Alhamdulillah tuh dari tahun kemarin memang target tahun ini memang naik 3 digit. 3 digit. Alhamdulillah tuh pelan-pelan ada. Nanti tahun depan. Tadi sebelum meninggal ya dari kantong saya ada nilai M lah yang bisa saya wakafin. Target saya begitu, sekarang baru bisa mengelola dan mengakomodir doang kan. Tapi sebelum meninggal tuh saya pengen itu sebelum meninggal. Kan saya terinspirasi banget tuh. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan sampai belum sampai sekarang lah itu kan sumur rumahnya itu luar biasa, harum banget kan. Dan kebayang pahalanya kan. Itu dia. Ketika kita mewakafkan harta kita itu. Dan itu kan termasuk bagian dari penggerak perubahan. Iya betul. Amazing Muharram, tetap iklan lagi ya. Masya Allah. Iklan lagi tetap ya. Dititipkan doa kita. Dititipkan berarti empat langkah ini bisa. Empatkan, gampang lah ngapalinnya. Empatkan ini. Tuliskan, ceritakan, manajekan, titipkan. Iya. Untuk kita bisa mendapatkan impian kita yang bermanfaat terutama ya, bukan buat diri sendiri ya, bermanfaat sehingga bermakna. Iya betul, gitu betul. Bro. Dan siap nggak bro ikut yang bermanfaat dan bermakna lagi? Amin insyaallah. Harus ya. Insyaallah. Karena salah impian saya itu ingin memang di sini sih 1 juta amazing people ingin saya inspirasi dan saya cetak gitu. Amin. Ternyata dengan dunia internet jadi kecil ya. Bagi sekarang kan ya ini tadi termasuk ya ini saya sih. Memang tadi salah satu kesukaan juga kan nge-vlog juga. Ini alhamdulillah ada tahun ini ya, ada channel. Allah. Kang Aziz subscribe, channel. like and share ya gitu. Allah. Itu tentang leadership, manajemen, bisnis. Bisa jadi bahan ini juga ya buat kita upgrade diri di channel itu ya. Bisa banyak. Kang Aziz channel. Masya Allah, nah itu dia. Itu bulan ini baru launching. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa sukses semua. Amin. Tadi kita udah dapat
empatkan untuk mendapatkan mimpi kita, meraih mimpi kita. Yes. Jadi kita merdeka ya. Iya. Apa aja bro? Tuliskan, ceritakan, manajekan, diatur ya, dan titipkan kepada Allah. Yes, nah, titipkan dalam doa ini jangan bosan, karena kan di setiap kita meraih mimpi kan ada ini kan, ada waktu lah yang perlu kita tempuh gitu. Betul. Gitu, jangan baru. Justru Allah senang loh. Sekali 2 kali doa udah bosan. Diminta sama kita senang loh. Senang. Pagi sambil nangis itu senang banget. Allah tuh senang. Bagaimana di Quran surat Maryam kan? Ketika Nabi Zakaria berdoa, idnada robbahu nidaan khafiyya, itu saking ininya dan nggak pernah bosan gitu di Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, mintanya anak. Terus juga diluaskan manfaatnya gitu ya, yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub, masya Allah. Nah itu dia tuh. Nah itu dia, makanya kan Allah kabulin kan. Allah mengkabulkan. Karena doa itu kan senjatanya Muslim kan, senjata paling saktinya umat Islam. Betul banget, masya Allah. Banyak lah Rasul tuh udah nyontoin kan untuk doa perang Badar itu kan, sampai jatuh selempangnya itu kan, titipkan dalam doa kan, kayak apa sorbannya jatuh itu kan. Kalau ini nggak menang maka nggak akan ada yang menyembahmu. Begitu. Itu doa, masya Allah. Doanya tuh sampai itu merinding banget. Merinding saya denger itu. Jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan. Titipkan dalam doa kita, impian kita, insya Allah. Tapi tadi kuncinya jangan buat diri kita sendiri bro. Luaskan manfaatnya. Luaskan manfaat maknanya tadi. Betul. Masya Allah. Terima kasih Kang Aziz. Sama-sama udah bro, berkunjung di studio yang sederhana ini. Semoga empatkan tadi bisa kita aplikasikan amin. di hidup kita dan juga bermanfaat dan luas manfaatnya, bukan cuma untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, akan ada acara spektakuler di tahun ini, Amazing Muharram ke-9. Kapan tuh bro? Mulainya 21 Agustus. Minggu ini ya? Minggu ini. Jumat ini. Disiarkan langsung dari studio Cinta Quran Center. 9 jam. Yes, mantap. Di 9 hari. Dan ditemani oleh 99 narasumber baik nasional maupun internasional. Tadi udah dibocorin tuh siapa aja pembicaranya gitu. Ngeri lah, pokoknya rugi banget. Gak ikut rugi, free lagi ya bro. Free. Semuanya bisa. Daftarnya kemana? Bisa daftar ke www.amazingmuharram.com atau bisa cek di Instagramnya Amazing Muharram, itu banyak informasi. Iya, mau daftar di situ ya. Ada giveaway juga ya. Pokoknya rugi lah. Nanti nggak ikut tahun ini. Nah, tahun depan baru ikut lagi. Nggak tahu lagi tuh. Atau juga tahun depan ada punya konsep beda lagi pasti selalu. Atau mungkin nanti kita ngadainnya bukan di Indonesia itu. Nah itu dia, itu kan repot lagi. Nah itu kan sayang gitu. Pokoknya nggak ikut sekarang rugi lah. Rugi banget nggak ikut sekarang. Belum tentu tadi kan tahun depan kita dikasih umur. Betul. Gitu. Belum tentu tadi tahun depan dia di Indonesia, kita nggak tahu juga. Betul. Atau mungkin dadanya di planet Mars kan gitu. Jalan-jalan sekarang udah kepikiran sama tuh. Virgin Air jangan kalah loh, dia bikin wisata ke Mars loh. Bisa aja Amazing Muharram langsung disiarkan dari planet Mars. Mars, masya Allah. Bisa jadi gitu. Ini orang kita kan go extra miles. Ya, kita nggak kepikiran orang gitu. Nah itu dia teman-teman sekalian, jangan lupa untuk daftar di www.amazingmuharram.com. Rugi pokoknya, kalau nggak sekarang rugi lah pokoknya. Betul. Rugi banget. Dan ini gratis. Keren banget, gratis lagi bro. 99 narasumber. Wih, masya Allah. Online itu loh, maksudnya. Ya inilah berkahnya kali ya, berkahnya. Iya betul. Rugi, sayang banget kalau nggak ikut. Dan ini hanya di website tersebut. Nah itu dia loh. Nah berarti harus langsung. Harus daftar dari sekarang gitu. Masya Allah. Dan itu juga nanti ya di acara itu juga saya akan bagi-bagi ini juga. Wah kan banyak total banget 100 deh. buku. Masya Allah. Amin. Selama 9 hari. Wih selama 9 hari, keren. Pokoknya nggak dapat sekarang nih, kejar di Amazing Muharram. Kejar. Atau tadi udah dikasih tahu tuh gimana cara dapetin. Iya, bisa japri. Find the amazing you. Bisa japri di @hadiaziz P. Atau 0813 4600 1500. Iya, mangga. Terima kasih, mohon maaf dari saya teman-teman sekalian. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabiin pulangnya 30 tahun sekali, tapi anaknya itu jadi ulama.
namanya Rabi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.